Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagi hamba-hamba Allah yang telah menyempurnakan, yang telah mencukupkan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sejak dari awal sampai tenggelamnya matahari di akhir Ramadan sore kemarin. Jadi bagi hamba-hamba, bagi manusia yang menyempurnakan melaksanakan ibadah puasa karena iman, mengharap ridha Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka berhak, wajib mengagungkan asma Allah, melantunkan tahbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat, bahagia berganti dengan duka. Kenapa? Bulan yang sebulan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah
Ketika matahari akhir Ramadan ketenggelam di kaki langit sebelah barat sore kemarin, semuanya telah meninggalkan kita. Sungguh berbahagia dan sungguh sangat agung rahmat bagi Allah yang dicurahkan kepada hamba-hambanya yang menunaikan kewajiban selama 1 bulan penuh. Mereka ikhlas karena iman dan mengharap ridho dari Allah. Dan sungguh sangat rugi yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang selama sebulan penuh hadir bulan suci Ramadan. Mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar, mereka punya waktu tapi tidak punya kesempatan, mereka beragama Islam tapi tidak beriman. Sungguh celaka dan rugi manusia yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan Allah. Di hari raya 1 Syawal ada sebuah ungkapan. Ada orang yang beridul fitri dan ada orang yang berlebaran. 2 kata yang mempunyai makna yang berbeda. Kalau lebaran, semua orang boleh, Pak, saya tidak puasa, boleh lebaran. Pak, saya puasa awal, akhir, dan tengah saja, boleh lebaran. Pak, saya beragama Islam, tidak pernah beribadah, boleh lebaran. Pak, saya tidak pernah tarawih, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah tadarus Quran, tidak pernah beribadah di bulan suci Ramadan, boleh lebaran. Pak, saya pakai baru, boleh lebaran, Bu. Pak, saya pakai baju kredit, juga boleh lebaran. Pak, saya agamanya bukan Islam, boleh lebaran. Tapi tidak semua orang boleh beridul fitri. Orang-orang yang melaksanakan ibadah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagi hamba-hamba Allah yang menyempurnakan, melaksanakan, gembira hatinya karena iman, mengharap ridho Allah selama bulan suci Ramadan, itulah orang-orang yang beridul fitri. Selama ini kita keliru, salah dan tidak mau peduli di mana mencari kesalahan dan kekurangan kita. Makanya sebagian ulama menjelaskan, laisal id bi ta'atin yasid, walakinnal id bilibasin jadid. Idul Fitri itu diukur dengan semua baru. Pagar rumah baru, gelok baru, cat rumah baru, pakaian baru. Padahal bukan itu makna lebaran. Bukan itu makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Orang-orang yang kembali kepada jiwa yang baru, artinya selama 1 bulan penuh ditempah dirinya dari rasa haus dan lapar, dari semua rasa memandang dan menghindarkan semua apa yang membatalkan ibadah puasa. Mereka sujud di hadapan Allah karena mereka beriman, ikhlas melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah menjelaskan, man qara Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa terpanggil hatinya karena iman dan mengharap ridho semata karena Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sangat rugi bagi hamba-hamba Allah yang tidak punya kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di hari 1 Syawal ada makna yang kita kenal silaturahmi dan ada istilah silaturahim. Momentum hari raya 1 Syawal adalah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Manusia tidak ada yang salah, manusia tidak ada yang selalu merasa benar. Manusia tempatnya salah dan khilaf.
Tidak ada manusia yang tidak punya dosa di alam ini. Makanya saya sering mengatakan, manusia yang baik bukan berarti manusia yang selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik, dia menjadikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Rasulullah dalam kitab Imam Muslim hadis nomor 2851, seolah Allah di situ dia menjelaskan, Imam Muslim menjelaskan seperti ini dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Saat hadis ini turun, saat itu Rasulullah sedang berkumpul bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bahasa kita kumpul dalam sebuah majelis yang kecil. Tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat dan keluarga-keluarganya, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Coba bayangkan kalimatnya di sini bukan rugi, Bu, bangkrut. Kalau kita buka usaha rugi itu biasa. Tapi ini bangkrut. Sama seperti seorang kontraktor, habis kontrak baju kotor. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, kata Nabi. Sebagian sahabat dan saudara-saudaranya menjawab, ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata. Jemaah bangkrut di hari kiamat nanti, Rasul. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, Rasul, orang yang waktu hidup di dunia tidak punya harta dan kekayaan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya pangkat dan kedudukan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya status sosial dalam kehidupan masyarakat. Orang yang hidup di dunia tidak punya apa-apa, ya Rasul. Itu orang yang bangkrut. Apa jawab Nabi sambil tersenyum? Wahai saudaraku dan sahabatku, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi. Bukan dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tapi golongan yang bangkrut di hari kiamat nanti, dari golongan umatku. Bukan orang yang tidak punya harta dan pangkat. Bukan orang yang kaya atau miskin. Bukan orang yang terkenal ataupun tidak. Bukan itu, kata Nabi, orang yang bangkrut. Apa kata Nabi? Nanti, di hari kiamat nanti saat kita menghadap Allah. Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Ada orang yang waktu menghadap Allah di hari kiamat, Tuhan, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya. Artinya semasa hidup di dunia dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, dia rajin berzakat, berinfak, dan semua ibadah kepada Allah dikerjakan. Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin. Di hari kiamat dia mendatangi Allah melaporkan, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya, ini semua kebaikan dan amal saya, Tuhan. Tapi tiba-tiba di belakang ada 4 golongan orang yang manggil, orang yang bangkrut tadi. Tuhan, benar saat hidup di dunia dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, infak, dan sedekah, dia rajin umrah dan haji, Tuhan. Ibadah tidak pernah ditinggalkan. Tapi saat hidup di dunia, Tuhan, mayyati qad satamahazah. Pada saat hidup di dunia saya dicaci makinya, Tuhan, dihina dan dijelekkan saya di depan muka umum. Sakit hatiku, ya Rabb. Di dunia saya tidak bisa menuntut keadilan. Hari ini aku menuntut keadilan di depanmu, ya Rabb. Mayyati qad satamahazah.
Dia pernah mencaci maki, dia pernah menghujat, dia pernah menghibah, dia pernah menjelekkan saya saat hidup di dunia. Hari ini aku menuntut keadilan Tuhan. Orang ini baru menghadap Allah, menyetorkan amal puasa, menyetorkan amal zakat, menyetorkan amal sholatnya, siap-siap mau masuk surga, dipanggil oleh Tuhan. Mas, saat hidup di dunia kau rajin sholat, betul Tuhan. Saat hidup di dunia kau rajin zakat dan semuanya, iya Tuhan. Benar kau waktu hidup di dunia pernah mencaci maki ini orang, menjelek-jelekkan ini orang, benar Tuhan. Kau belum minta maaf kepadanya, belum Tuhan. Sudah, kalau seperti itu amal ibadahmu serahkan kepada orang yang kau caci maki. Itu orang yang bangkrut. Yang kedua, orang yang bangkrut di hari kiamat. Wa qaza fahazah. Seseorang yang waktu hidup di dunia sangat senang untuk memfitnah saudaranya. Saudaranya tidak punya salah dan dosa, difitnah, disikut kanan dan sikut kiri. Demi untuk meraih jabatan, demi untuk meraih cita-cita dunia, sanggup memfitnah saudaranya, Pak. Padahal memfitnah itu al-fitnatu minal qatl. Memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Orang yang baik-baik semasa hidup difitnah. Kalau difitnah itu sakitnya di dada, Bu, bukan di kepala. Orang baik kalau bekerja difitnah hancur karirnya. Orang baik kalau difitnah di tengah masyarakat habis nama baiknya. Orang baik kalau difitnah hancur semua apa yang mereka miliki. Jadi orang yang gemar memfitnah saudaranya, orang yang suka menghujah, orang yang suka mencaci maki, menjelek-jelekkan saudaranya, bahkan memfitnah saudaranya di dunia. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin infak, rajin sedekah, rajin haji dan umroh. Tapi dia tidak pernah meminta maaf kepada orang yang dia fitnah. Di hari kiamat, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Tuhan, ini amal sholat saya, ini amal zakat dan saya, ini amal puasa saya Tuhan. Siap-siap mau masuk surga dipanggil. Mas, saat hidup di dunia kau rajin sholat, betul Tuhan. Rajin puasa, benar Tuhan. Rajin zakat, iya Tuhan. Siap-siap mau masuk surga. Dipanggil oleh orang di belakang yang dia fitnah. Pernah saat hidup di dunia kau memfitnah ini orang, betul Tuhan. Kau belum sempat meminta maaf kepadanya, belum Tuhan. Sudah, kalau seperti itu amal ibadahmu berikan kepada orang yang kau fitnah. Ini orang yang bangkrut kedua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat id yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Golongan ketiga orang yang bangkrut di hari kiamat. Apa kata Nabi? Wa akala malahazah. Orang yang semasa hidupnya gemar memakan harta saudaranya. Hati-hati, di akhir Ramadan kita membentuk badan amil zakat. Jangan sampai salah menyalurkan dan memberikan siapa orang yang berhak menerima zakat. Karena kita yang jadi pengurus, kita yang kenyang, anak fakir miskin, lapar dan semuanya tidak kita berikan haknya. Hati-hati, termasuk orang yang bangkrut. Jadi seorang pejabat pemerintah yang mengurus bantuan raskin dan semua bantuan-bantuan sosial yang seharusnya kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak kita berikan dan tidak kita salurkan dan kita makan sendiri, bangkrut kita di hari kiamat nanti. Padahal Allah jelaskan, araital lazi yukazzibu biddin. Celaka orang-orang yang beragama. Siapa orang yang beragama? Ya kita ini orang-orang yang beragama. Fazalikal lazi yad'ul yatim. Di antara orang-orang yang celaka itu mereka yang suka menghardik anak yatim, mereka yang tidak mau membantu anak yatim, mereka yang tidak mau membantu orang-orang yang lansia, mereka orang-orang yang tidak pernah mau membantu siapa fakir dan miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan saudaranya orang-orang yang kelaparan.
dan tidak pernah mau memberikan apa yang seharusnya kita berikan, infak dan zakat kita kepada orang-orang yang berhak menerima, justru kita memakan hak mereka, kita termasuk orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, Ibu. Orang yang kaya adalah orang yang hidupnya selalu merasa cukup. Orang yang miskin, orang yang hidupnya selalu kurang. Karena apa yang mereka miliki tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan. Orang yang kaya itu bukan orang yang tidak punya usaha, Bu. Orang yang kaya adalah orang yang hidupnya selalu merasa syukur, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin besar nilai syukur dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang di dalam hidupnya. Dikasih satu sawah ladang emas tidak cukup. Dikasih 2 ladang sawah emas yang semuanya berisi emas, masih tidak cukup. Dikasih sawah yang ketiga semuanya isi emas, masih tidak cukup. Hubbud dunya wa sakaratil maut. Mereka terlalu cinta dengan dunia tapi takut menghadapi kematian. Orang-orang yang seperti ini baru sadar hatta zultumul makabir. Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, bismillah wa ala millati rasulillah, baru mereka sadar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok ketiga, orang yang bangkrut. Kelompok yang keempat terakhir, orang yang bangkrut. Wasafaka damahazah. Kalau orang semasa hidupnya pernah membunuh saudaranya, semasa hidupnya pernah bertengkar mencucurkan darah kepada saudaranya, semasa kita masih hidup sama-sama meminta maaf dan memberikan maaf kepada saudara kita, mungkin dari keluarga yang kita bunuh, mungkin dari orang itu yang pernah kita cucurkan darahnya, selagi masih ada waktu, minta maaflah kepada orang yang kita sakiti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan renungan dari khotbah ini, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 142, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan pernah kita mengira bahwa masuk surga itu mudah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Allah ingin lihat sampai kemana perjuanganmu di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Wa ya'lamas sabirin. Aku pun ingin lihat siapa hamba-hambaku yang sabar di dalam berjuang itu. Orang yang hebat bukan orang yang punya harta dan jabatan, Bu. Orang yang hebat bukan orang yang punya status sosial, tapi orang yang hebat, mereka mampu mengendalikan dirinya saat emosi dan marah menguasai dirinya. Orang yang hebat, orang yang bukan menunggu maaf dari orang lain, tapi mereka memberikan maaf kepada orang lain. Momentum hari raya 1 Syawal, Rasulullah menjelaskan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahaini illa ghafira lahuma qabla ayyatafarraqa." Keluar dari masjid saat kita nanti keluar dari sini. Apa kata Nabi? Jika 2 orang muslim bertemu, kemudian kita saling berjabat tangan satu sama lain, salaman bahasa kita. Jika 2 orang muslim bertemu, kemudian mereka saling silaturahmi, mereka saling berjabat tangan salaman keluar dari sini, qabla ayyatafarraqa, Allah ampuni dosa di antara keduanya. Itulah makna Idul Fitri, adalah momen supaya kita untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa watafadul wabarik bijalalika wa kamalik ala sayyidil ibad
لطيبة والحرام أبو قاسم صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi Nabi bika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha waz-zunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha waz-zunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahu mulkus samawati wal ard. Engkau adalah raja penguasa kerajaan langit dan bumi ya Rabb. Hari ini kau berikan kemenangan kepada kami ya Allah. Hari ini ungkapan rasa syukur kau berikan umur yang panjang kepada kami ya Rabb. Selama ini kami jauh untuk beribadah kepadamu. Selama ini kami jauh untuk mengikuti semua ajaran sunnah Rasulmu ya Rabb. Dari sisa umur yang kau berikan hari ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba yang selalu pandai bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu ya Rabb. Jadikan kaki kami kaki yang selalu rindu untuk melangkah menuju rumah-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu resah dan gelisah tanpa berzikir dan menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan orang tuanya dunia sampai kehidupan akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari sisa umur yang kami miliki hari ini ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang cinta kepada Al-Quran,
Jadikan kami hamba-hambamu yang cinta dengan sunnah Rasulmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu dekat kepada orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Roh Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yashkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.